Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahril, mahasiswa program studi manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah manajemen perkantoran untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah manajemen perkantoran. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Kemudian yang kedua, apa itu prosedur perkantoran dan mengapa prosedur kantor penting dan apa dampak jika kantor tidak mengimplementasikan dengan benar, dan berikan contoh kasus yang relevan. Kemudian yang terakhir, mengapa perlu ada catatan kantor dan berikan contoh yang relevan. Langsung saja pada poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Jadi manajemen perkantoran adalah proses mengelola berbagai aktivitas kantor agar berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen perkantoran juga mencakup beberapa hal, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tugas administrasi. Kemudian pengelolaan sumber daya, kemudian pengaturan ruang kerja, pemanfaatan teknologi, pengelolaan inventaris, dan yang terakhir mendukung keputusan strategis perusahaan. Manajemen perkantoran juga bisa didefinisikan sebagai penerapan dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian di poin selanjutnya, mengapa prosedur perkantoran itu penting? Mengapa prosedur perkantoran itu penting? Karena prosedur perkantoran diperlukan untuk mengatur organisasi dan memastikan pekerjaan dilakukan secara objektif dan konsisten. Prosedur perkantoran yang baik dapat membantu mengantisipasi situasi tak terduga, menjamin konsistensi dan kinerja pegawai, menjelaskan peran dan fungsi tiap-tiap posisi, membuat pegawai merasa nyaman dan dalam bekerja. Jika prosedur perkantoran tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan terjadi hal-hal yang kurang baik di dalam internal suatu perusahaan. Contohnya, karyawan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian dokumen tidak terarsip. Kemudian pencarian dokumen membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dokumen mudah hilang. Keamanan dan kerahasiaan dokumen tidak terjamin. Banyaknya versi dokumen yang beredar. Menurunnya produktivitas dan anggaran membengkak. Contoh kasus jika prosedur perkantoran tidak berjalan dengan baik. Baru-baru ini telah terjadi masalah pada Kementerian Kominfo. Masalah ini menyangkut dalam pengelolaan data. Data dari Kominfo, sebagian besar data dari masyarakat mengalami error atau hilang karena diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagian data masyarakat besar telah hilang. Itulah contoh kasus jika prosedur perkantoran tidak diterapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengapa catatan perkantoran penting? Masih menyangkut dengan contoh kasus Kominfo kemarin. Karena masih berkaitan dengan kasus di atas, yaitu pentingnya catatan kantor seperti backup data yang ada di sistem komputerisasi maupun catatan khusus atau catatan manual yang diarsipkan. Seperti contoh kecil baru-baru ini di Kominfo, diakibatkan data sebagian masyarakat besar hilang. Salah satunya contoh data KIP kuliah. Data KIP kuliah sempat hilang dan sulit diakses untuk situsnya atau web halaman KIP kuliah, yang mengakibatkan pencarian pada semester ganjil mengalami keterlambatan yang berdampak pada mahasiswa. Itulah tadi beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.